الفاتحة لله وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ثم إلى أرواح جميع الشهداء والصالحين والصديقين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين والمفسرين والفقهاء في الدين خصوصا إلى روح مولانا الشيخ نصر بن محمد إبراهيم السمرقندي رضي الله عنه وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah ta'ala bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim 'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah salat maghrib dan jamaah majlis taklim Masjid Jami Nurul Jannah, yang mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua mendapatkan cucuran rahmat, ridho, berkah serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Allah berikan taufik dan hidayah sehingga kaki kita masih ringan melangkah, duduk kumpul di rumah Allah Masjid Jami Nurul Jannah dengan satu harapan dan doa, mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan baik sholat maghribnya ataupun duduk di majlis taklimnya, semua Allah catat sebagai amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau ibadah duduk di majlis taklim itu Pak, itu padilahnya luar biasa. Kalau Imam As-Suyuti, beliau menyampaikan sabda Nabi, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdalu min ayyusalliya alfa raq'atin tatawwu'a. Siapa yang mempelajari satu bab tentang ilmu agama, siapa yang duduk di majlis taklim, di majlis ilmu, dia amalkan ilmu yang dia dapat ataupun belum sempat dia amalkan, itu di sisi Allah lebih baik daripada dia sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Jadi duduk kita nih, ini kan gak lama, ya paling lama 40 sampai 50 menit. Tapi Masya Allah, di sisi Allah, kalau kita ikhlas karena Allah, ini pahalanya lebih banyak daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat. Dan kita gak bakalan kuat sholat sunnah 1000 rakaat. Makanya ini padilah diberikan kepada kita umatnya Nabi besar Muhammad
Makanya bersyukur. Kita bersyukur kalau masih Allah gerakan hati kita duduk di majlis taklim, duduk di majlis ilmu. Ini urusan akhirat, bukan urusan dunia. Ini urusan akhirat. Kalau di dunia biasa aja, tapi di akhirat nanti insya Allah pahalanya akan Allah berikan kepada kita semua. Amin ya robbal. Jadi dimanapun ada majlis taklim, Pak, itu namanya raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga. Kata Nabi, idza marartum bi raudhatin min riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati salah satu taman daripada taman-taman surga, mampirlah walaupun hanya sejenak. Sahabat bertanya, wa ma raudhatul jannati ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, apa taman surga di dunia itu? Qala majalisul ilmi. Beliau menjawab, taman surga di dunia adalah majlis ilmu. Jadi yang istiqomah, Pak, kita doain ya, kita doain mudah-mudahan saudara-saudara kita tergerak untuk bisa sama-sama duduk di majlis ilmu. Jangan dikatain, didoain ya, yang jauh yang dekat. Karena ini padilahnya luar biasa. Itu setan itu nggak seneng lihat kita hadir ke majlis taklim. Dibuat kita nggak betah, dibuat kita nggak apa ya, dibuat kita jadi males gitu, Pak, hadir di majlis taklim. Tapi semua kita alhamdulillah nih, kita bisa lawan itu semua. Kita mohon sama Allah, mudah-mudahan duduk kita dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita sudah berada di awal-awal, Pak, bulan Rabiul Akhir. Jadi Rabiul Awal udah kelewat ya, Pak. Kita kalau nyebut Rabiul Awal itu dengan istilah bulan Maulid, bulan dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu rasa dan bukti cinta kita kepada Nabi adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ya, ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawat dan bersalamlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita bahas solawat ya, Pak, supaya nanti kita bisa amalin. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersolawat kepada beliau, Pak. Nabi Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad, itu artinya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmat kepada beliau. Jadi enggak ada waktu yang terlewat untuk Nabi Muhammad kecuali selalu diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, malaikat-malaikat Allah ini seluruhnya itu pun bersolawat kepada makhluk termulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, solawatnya malaikat adalah permohonannya kepada Allah
untuk Nabi besar Muhammad berupa ampunan. Jadi Allah dan malaikat bersolawat. Lalu Allah tutup ayatnya itu, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Buat kita orang-orang beriman diperintahkan untuk selalu bersolawat bersalam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Allah solawat, malaikat bersolawat, terus kita nggak bersolawat, kira-kira sopan nggak? Sopan nggak Pak? Nggak sopan. Jadi kalau kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu memang perintah Allah Pak. Nabi Muhammad itu nggak butuh sama solawat kita, kita yang butuh bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena solawat itu Pak, padilahnya luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis At-Tabrani dan Nasa'i, beliau bersabda, man shalla alayya min ummati salatan mukhlisan min qalbi sallallahu alaihi biha asra salawat wa rafa'ahu biha asra darajat wa katabalahu biha asra hasanat wa maha biha asra sayyiat. Siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, satu kali, siapapun umatku yang bersolawat kepadaku satu kali solatan, apa balasannya? Yang pertama, sallallahu alaihi biha asra solawat. Dengan solawat satu kali yang kita panjatkan kepada Allah untuk baginda Nabi, yang pertama Allah balas asra solawat, 10 rahmat Allah. Solawatnya berapa kali? Solawatnya berapa kali? Satu kali, tapi dibalas 10 rahmat Allah. Ini luar biasa. Yang kedua, apalagi wa rafa'ahu biha asra darajat. Allah angkat 10 derajat kita nanti. Jadi ketinggian derajat kita nanti di akhirat Allah angkat Pak, 10 derajat. Jadi kalau kita bahas sholawat, ya urusan dunia boleh Pak, tapi prioritas kita adalah urusan akhirat. Jadi Allah angkat tuh 10 derajat kita nanti di akhirat. Apalagi Allah catat 10 kebaikan dan Allah hapuskan 10 kejelekan. Ya Allah Pak, satu kali kita baca sholawat, Allah berikan 10 rahmat, Allah angkat 10 derajat, Allah berikan 10 kebaikan, Allah hapuskan 10 kejelekan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Jadi ini luar biasa Pak, sholawat itu luar biasa. Nah, itu dalam hadis itu mukhlison, harus ikhlas Pak. Kita baca harus ikhlas. Lalu ada pertanyaan, kalau nggak ikhlas bagaimana? Nah ini juga Pak, luar biasa. Baginda Rasul bersabda begini, kullul a'mal bihal makbul wal mardud illa sholata alayya fa innaha makbulatun ghairu mardudatin. Setiap amal perbuatan, setiap ibadah yang kita lakukan itu bisa diterima, bisa ditolak, kecuali sholawat kepada Nabi besar Muhammad. Nabi yang bilang Pak, ibadah itu bisa diterima, bisa ditolak. Illa sholata alayya, kecuali sholawat kepadaku. Fa innaha makbulatun ghairu mardudatin. Sholawat yang dibacakan oleh umatku pasti Allah terima, nggak bakalan ditolak. Jadi kalau ibadah-ibadah yang lain Pak, kita nggak bisa tuh. Kalau kita nih yang ahli sholat, itu mah pasti Pak, sadar nggak sadar, setiap sholat kita pasti baca sholawat kepada Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ketika at-tahiyat kan kita selalu bersolawat kepada Nabi. Maka mudah-mudahan kalau kita jaga sholat, udah pasti kita baca solawat. Jadi seluruh amal kebaikan itu Pak bisa diterima, bisa ditolak, kecuali solawat. Makanya banyak-banyak kita baca solawat. Terus ini Pak, ini dijelaskan oleh Imam Yusuf An-Nabhani, beliau mengatakan itu wa hiya maqbulatun min kulli ahadin fi kulli halah wa minal mukhlisi fi wa kadzalika minal murai biha. Yang namanya sholawat itu tadi Nabi bilang setiap amal itu bisa diterima, bisa ditolak, kecuali sholawat pasti diterima. Ini dijelaskan Pak, wahiyya makbulatun min kulli ahadin fi kulli halah. Artinya yang namanya sholawat itu pasti diterima siapapun umat Nabi yang baca, mau ahli taat, mau ahli maksiat, itu pasti diterima sholawatnya. Fi kulli halah, dalam keadaan bagaimanapun, dalam keadaan serius, bercanda, dalam keadaan khusyuk ya, atau agak-agak lalai gitu. Dalam keadaan tidur, duduk, berdiri, berjalan, naik kendaraan, itu sholawat fi kulli halah, dalam keadaan bagaimanapun pasti diterima. Bahkan dijelaskan minal mukhlisi fi, diterima dari orang yang ikhlas bacanya itu diterima. Wa kadzalika minal murai biha, begitupun kalau bacanya riya, pamer, pengen dilihat orang, baca sholawat ya Allah pasti diterima tuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah, ini jadi Pak, kita ini salah satu amalan yang gak boleh kita tinggal itu sholawat. Ini alhamdulillah nih, kita sebelum subuh itu selalu diingetin tuh sama marbot ya, sama takmir masjid, dia baca sholawat, baca aja sholawat yang baca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Pak, itu luar biasa. Kalau kita amalin makin banyak makin bagus Pak. Kalau kita duduk di majlis maulid itu ratusan sholawat kita baca Pak, sadar nggak sadar itu luar biasa. Nabi Pak, Nabi yang nganjurin supaya kita banyak-banyak baca sholawat. Bukannya guru, bukannya ustadz, bukannya habib, bukannya ulama, tapi Nabi, guru kita, ulama kita, habib kita hanya meneruskan sabda Nabi. Baginda Rasul dalam hadis sahih itu Pak, beliau mengatakan inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya manusia yang akan aku utamakan mendapat syafaatku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Orang yang paling dekat sama Nabi, kata Nabi, yaitu orang yang banyak baca sholawat kepada beliau. Kita Pak kalau sholat ya paling 5 kali baca sholawat. Jangan, mudah-mudahan satu hari minimal kita bisa baca 500 sampai 1000 kali sholawat. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan baca sholawat yang kita bisa, minimal tuh Pak, minimal sholawat ya, sholawat Jibril lah yang paling gampang ya, yang paling pendek itu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu kayak Fakhruddin di Majlis Al-Bantani itu Pak, beliau itu mengijazahkan para jamaah itu untuk baca itu minimal 100 kali setelah sholat wajib. Itu Pak, baca itu nggak sampai 3 menit, nggak sampai 5 menit tuh, cepat itu sallallahu ala Muhammad.
Itu mudah-mudahan kalau kita amalin Pak, nanti di akhirat kita bisa dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu Pak, As-Sayyid Muhammad Zaini Dahlan, beliau mengajarkan kita begini, innahu ya'dimul murabbuna fi akhiriz zaman wa yasiru ma yusilu ila Allahi illa salata ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam manaman wa yaqdah wa inna jami'al a'mal minha al-maqbul wal mardud illa salata ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa innaha maqtu'um biqabuliha. Ini kata beliau, di akhir-akhir zaman seperti sekarang ini kita susah nemuin guru yang bisa mendidik kita untuk bisa ibadah ikhlas sampai kepada Allah, kecuali bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam keadaan berdiri ataupun dalam keadaan berbaring atau tidur. Apa katanya? Fa inna jami'al a'mal, karena seluruh amal perbuatan itu tadi bisa diterima, bisa ditolak. Illa salata ala nabi, kecuali salawat kepada Nabi, fa innaha maqtu'um biqabuliha, itu secara qat'i pasti diterima. Di akhir zaman ini susah Pak, kita haji susah tuh jaga ikhlas kita, pengen dibilang apa, pengen bilang apa gitu. Kita sedekah pengen dibilang apa, pengen dibilang apa. Kita susah tuh karena unsur riyanya banyak. Nah kalau kita sholat terus riya, itu kan kemungkinan gak diterima Pak. Kita infak pengen disanjung, pengen di apa, itu kemungkinan gak diterima. Kita haji niatnya pengen dipanggil Pak Haji, niatnya pengen disanjung orang. Kita umroh niatnya bukan karena Allah, ini gak diterima Pak. Tapi kalau sholawat sekalipun gak ikhlas tadi itu pasti diterima. Makanya di akhir zaman itu kata beliau, ibadah amalan yang harus kita perbanyak yaitu bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Pak, banyak itu solawat. Solawat. Ada solawat yang disebut maksur, itu solawat yang langsung Nabi ajarin. Jadi ada sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaih, wahai baginda Nabi, bagaimana tata cara kami bersolawat kepada Anda? Apa kata Nabi? Kul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini langsung diajarkan nama Nabi, maksur namanya. Atau solawat Ibrahimiyah yang sering kita baca dalam solat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun. Ini silakan Pak dibaca. Ini maksur, langsung Nabi yang ngajarin. Ustaz, bagaimana kalau pakai Sayyidina? Nah ini ulama ikhtilafah, ulama beda pendapat. Pendapatnya bukan ini, mohon maaf, ini ada golongan kalau pakai Sayyidina bid'ah sesat. Ya Allah, ulama itu berbeda pendapat bukan masalah sunnah atau bid'ah, bukan. Jangan salah. Ulama berbeda pendapat dengan pakai Sayyidina atau tidak pakai Sayyidina, beda pendapatnya lebih afdol yang mana? Gitu. Apa lebih afdol pakai Sayyidina atau tidak pakai Sayyidina? Nah, yang paling rajih itu pakai Sayyidina. Kenapa? Karena itu adab kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh ulama begitu. Ini kan kagak, ya Allah, Sayyidina bid'ah, sesat, neraka. Ya enggak. Di kitab manapun enggak ada tuh ulama berbeda pendapat Sayyidina enggak pakai Sayyidina, masalah bid'ah atau sunnah enggak ada. Tapi masalah lebih afdol yang mana nih gitu. Tapi yang rajih itu pakai Sayyidina. Kenapa? Itu
mendahulukan adab kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Bagaimana Ustaz? Saya nggak pakai Sayyidina. Silahkan. Itu pun ulama mengajarkan silahkan langsung dari Nabi. Itu pun kenapa nggak pakai Sayyidina? Ya karena Nabi ngajarin begitu. Ya udah seperti itu, gitu Pak. Jadi paham ya. Kita nggak apa? Jangan ini, jangan apa? Jangan ngikut-ngikut yang apa? Ya, yang nyala-nyalain orang mulu Pak. Jangan. Pak, iblis itu jadi di murka Allah itu karena iblis merasa paling bener Pak, paling baik dia. Ini kalau setan nih, kalau setan nggak bisa nggoda kita supaya kita jadi orang bodoh atau supaya kita nggak sombong, supaya kita sombong Pak, terus kita nggak sombong, nanti setan bikin dan ganggu kita supaya kita merasa orang paling bener. Itu setan. Karena itu sifat dasar iblis kayak gitu. Makanya kalau udah nyala-nyalain orang ya Pak, apalagi memponis neraka, ya Allah, itu mah bukan wewenang kita Pak, bukan. Karena begini, itu ada Pak, itu udah viral itu. Kalau kita bersolawat yang enggak sesuai yang diajarkan Nabi, itu musyrik, bid'ah, sesat. Ini enggak Pak. Ini benar-benar Masya Allah, ini benar-benar jauh dari kebenaran. Nabi ngajarin sholawat dengan sholawat yang tadi yang maksur. Terus orang ini bilang nih dengan dalil yang dia tadi apa? Kata dia apa? Nabi ngajarin begitu, ya udah begitu. Kalau ada orang sholawat bukan dengan sholawat yang diajarin Nabi, nggak diterima sholawatnya, musyrik, bid'ah, sesat, masuk neraka. Ya Allah, enggak. Nabi ngajarin begitu. Tapi yang namanya sholawat, para sahabat Nabi pun bersolawat banyak dengan solawat yang tidak seperti yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Imam Ali karramallahu wajah itu bersolawat. Solawatnya ada yang maksur, ada yang ghairul maksur. Yang maksur yang tadi tuh, yang ghairul maksur itu banyak di kitab-kitab. Solawat Ali bin Abi Thalib. Yang lebih maksur lagi ada sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau Pak, beliau itu mengatakan, idza shallaitum ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ahsinus salata alaihi fa innakum la tadruna la'alla dzalika yu'radu alaihi. Wahai para sahabat, kalau kalian baca salawat kepada Nabi, perindah salawat kalian. Semoga dengan indahnya salawat kalian itu, salawat kalian langsung diangkat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Abdullah ibnu Mas'ud Pak, sahabat yang begitu setia, dekat sama Nabi. Lalu sahabat bertanya, fa'alimna, ajarkan kami wahai Abdullah ibnu Mas'ud bagaimana cara bersolawat yang indah itu. Apa kata beliau? Allahumma ij'al salawatika wa rahmataka wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Muhammadin abdika wa rasulika, dan seterusnya. Ini solawat nggak pernah diajarin sama Nabi, tapi dibaca oleh sahabat Nabi, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud. Makanya kan ada nih, begitu pula ulama, karena emang ada solawat yang maksur, tadi langsung diajarkan Nabi, ada yang diajarkan sahabat, ada yang diajarkan para ulama. Solawat Badar, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini solawat ulama. Ada juga solawat munjiat yang sering dibaca guru kita, Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, dan seterusnya. Ada solawat kamilah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad, dan seterusnya. Ada solawat al-fatih, Allahumma sholli wa salim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq, dan seterusnya. Banyak Pak.
yang sholawat, apalagi itu sholawat yang anak-anak pada hafal, sholawat tibil qulub, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Ini sholawat yang ghair maksur, dibaca sama padilahnya dengan sholawat yang maksur. Tapi ini ada orang, Masya Allah, lidahnya jahat Pak, asal ngomong, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit musik. Jangan. Sholawat itu tadi dua tuh, ada yang maksur, ada yang ghair maksur. Silakan. Kalau ente mau sholawat sesuai dengan yang disabdakan Nabi, maksur silakan. Yang ghair maksur silakan juga. Ada sahabat sholawat yang membuat, ada sahabat yang membuat sholawat, ada ulama yang membuat sholawat. Jadi begitu Pak. Emang kadang-kadang Masya Allah Pak, ini lidahnya gitu Pak, gampang gitu, gampang nyalain orang. Ini yang sempat aneh Pak, ada jamaahnya nanya, ini ustadznya viral, ustadznya udah terkenal lah di kalangan mereka. Ustadz, emang jidat Nabi itu hitam? Apa benar jidat Nabi hitam? Dia bilang iya, jidat Nabi hitam sesuai dengan Al-Quran gitu. Sekarang pertanyaannya, apa benar jidat Nabi hitam? Ini mohon maaf ya, yang jidatnya hitam, terlepas dari ini. Kalau bapak jidatnya hitam itu silahkan. Tapi kalau udah mensifati Nabi jidatnya hitam, lalu dia bilang iya, itu harus datangkan dalil. Itu hadis-hadis tentang bagaimana rupa baginda Rasul. Jangankan rupanya, keringatnya, itu hadisnya banyak. Keringat baginda Nabi wangi, ludah baginda Nabi, Masya Allah barokahnya luar biasa. Itu banyak Pak hadisnya, tinggal didatangkan. Nah, ketika dia bilang jidat Nabi itu hitam, ini luar biasa. Enggak ada satu hadis pun yang mengatakan jidat Nabi hitam, enggak. Nabi itu kan kalau dibilang kal qamar, seperti rembulan. Masa rembulan hitam? Enggak, Nabi itu putih bersih. Memang ada ayat itu dalam surat Al-Fat, itu ayat terakhir, ayat 29 ya. Itu simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Engkau lihat pengikut Nabi Muhammad itu, dalam wajah mereka itu ada bekas sujud. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di wajah pengikut Nabi Muhammad itu ada bekas sujud. Itu wajah yang disebut ayat itu wajah. Wajah ini semua nih, dari tumbuhnya rambut semari, bukannya jidat. Jangan salah. Dan enggak ada satu tafsir pun yang menafsirkan ayat itu dengan jidat hitam, enggak ada. Kenapa? Karena ada hadis yang bertentangan dengan perilaku menghitamkan jidat. Contoh misalkan dalam tafsir Pak, itu dikatakan yang maksud wajah mereka itu seperti apa? Ada bekas sujud itu, inna mawadi as-sujudihim yaumal qiyamati turaqal qamari lailatal badri. Maksudnya nanti muka umatnya Nabi Muhammad yang setia itu di hari kiamat bercahaya seperti rembulan dalam bulan purnama, di malam purnama. Indah tuh. Ada juga yang menafsirkan wajah umat Nabi Muhammad itu kelihatan lesu karena malamnya tahajud, sujud yang lama. Ada juga yang bilang umat Nabi Muhammad itu karena sering sujud maka akhlaknya baik gitu. Enggak ada satupun tafsiran, cari dah, enggak ada yang mengatakan ayat itu artinya jidat hitam. Kenapa? Karena Rasul Pak, ini Rasul ngancam ini. Apa kata baginda Rasul? Inni la abghadur rajula wa akrahuhu idza ra'aitu min ainaihi atharas sujud. Aku itu benci, aku itu murka melihat umatku yang di antara kedua matanya ada bekas sujud. Nih, Rasul murka kalau ada umatnya jidatnya hitam. Itu banyak Pak hadisnya. Ada sahabat Rasul bilang, Rasul enggak demen orang yang jidatnya hitam. Mohon maaf, sujudnya salah. Sujud kita itu bertumpuk sama tangan dan lutut, bukan di jidat. Apalagi zaman sekarang, sejadah udah pada
lembut. Jadi gitu jangan dah, jangan ngikut-ngikut. Apalagi ada fatwa Nabi Muhammad jidatnya hitam. Ya Allah, fitnah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas Pak, itu tafsir mengatakan begini, walaisal muradu bihi ma yasna'uhu ba'dul jahalati wal mura'in minal alamati fil jabhati fa innahu min fi'lil khawarij. Tidak dimaksud dengan ayat tadi di muka mereka itu ada bekas sujud. Maksudnya bukan begini, bukan seperti yang dijadikan sebagian orang yang bodoh dan orang yang pamer, orang yang riya. Apa perilakunya? Minal alamati fil jabhah, dia memberikan tanda di jidatnya. Fa innahu min fi'lil khawarij, karena itu adalah perbuatan dari kaum khawarij. Hati-hati. Guru-guru kita, para habaib, lihat ya Allah yang pada soleh, nggak ada tuh Pak, nggak ada yang sampai kelebihan begitu. Nah, adapun yang itu bukan tanda orang soleh. Sebagaimana yang jidatnya udah hitam, tergantung niat. Kalau emang ngitemin jidat itu niatnya riya, istighfar, mohon ampun sama Allah. Nah, kalau yang belum janganlah ya, jangan. Sujud yang bener Pak, nih tumpuknya pakai ini nih, tangan dan lutut, jangan pakai jidat, apalagi dikoset-koset. Wow, udah jidat kita pada Pak, pada kapalan. Jangan ya, belajar kita, jangan sampai kita seperti itu. Walaupun enggak semua orang yang jidatnya hitam itu riya. Ini bicara kitab Pak nih, bicara ilmu. Artinya Nabi enggak seneng tuh kalau ada umatnya yang begitu sengaja dihitemin ya. Jangan nanti pas ada orang jidat hitam, wah ente riya nih, ente riya. Jangan juga, biarin dia mah begitu. Tapi kita enggak nih, kita jangan seperti itu. Sujud yang bener enggak bakalan jidat kita hitam ya. Mudah-mudahan dah Allah kasih ilmu yang bermanfaat ya Pak. Minimal saya pesan baca sholawat yang banyak dah di akhir zaman model begini ya Pak. Apalagi yang udah pada sepuh, pegang tasbih. Perlu dihitung Ustaz ya, mau dihitung silakan, lebih afdal nggak usah dihitung, sebanyak-banyaknya ya, dengan niat hubban wa syauqan. Baca sholawat itu niatnya melampiaskan rasa cinta dan rindu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena emang beliau nanti yang Allah izinkan memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada kita umatnya. Jadi Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa Pak, itu nggak dikasih izin sama Allah untuk memberikan syafaat. Yang cuman dikasih izin manusia satu-satunya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nanti ada syafaatul mukminin, syafaatul Quran, tapi yang namanya syafaat terbesar, syafaatul uzma namanya, yaitu syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi jangan pernah ragu, silahkan Bapak baca sholawat yang Bapak senang, yang Bapak bisa ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, silahkan. Atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pegang aja tasbih yang banyak. Atau yang lebih pendek lagi, boleh itu tadi salawat Jibril, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau yang rada panjang, itu salawat Ibrahimiyah lagi rada panjang, yang sering kita baca dalam sholat ya. Terus bagaimana Ustaz, kalau kita baca sholawat pengen urusan dunia, supaya dagangan laris, supaya utang lunas, itu bagaimana? Boleh Pak. Kalau kita baca sholawat niatnya untuk urusan dunia, itu boleh. Kenapa? Karena emang banyak juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk baca sholawat dalam hajat dunia dan hajat akhirat. Tapi tadi kuncinya ya Pak, kita baca sholawat itu hubban, ungkapan rasa cinta kita kepada Nabi. Yang kedua syauqan,
ungkapan rasa rindu kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah demikian harus kita yakin dengan sholawat yang kita baca yang khusyuk. Makanya terus ini Pak, kan tadi sholawat walaupun ada unsur riya itu tetap diterima. Hadisnya jelas, penjelasan ulama jelas gitu Pak. Makanya jangan pernah menghina Pak. Menghina ini bocah sholawat pakai hadroh, pakai apa, nggak apa-apa Pak. Itu mah sholawat. Cuman jangan kelebihan. Ini baca sholawat pakai hadroh atau pakai yang lain, terus pakai mic di dalam masjid atau musola, waktunya semau mungkin. Ini nggak boleh. Silakan itu dibaca, silakan ya. Sholawat pakai mic silakan. Tapi kalau waktunya mengganggu orang lain, contohlah di kita itu jam 9 itu dianggap udah malam. Orang pada mau istirahat, betul kagak? Kalau jam 9 masih mic, masih baca sholawat, suara kemana-mana, akhirnya sampai jam 11, itu ganggu. Anak kecil mau tidur, ada yang lagi sedang sakit, betul nggak? Ada yang mau istirahat, mungkin ada yang baca Quran di rumahnya, ada orang lagi rapat, akhirnya nggak kedengeran. Nah ini sholawatnya mah baik, cuman caranya yang salah. Nah kalau itu Pak, itu ada dua tuh, sholawatnya tetap berpahala, cuman dia kena sabda Nabi. Apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum alladzi la ya'manu jaruhu bi bawa'iqahu. Iman kalian itu enggak sempurna. Bohong iman kalian apabila tetangga kalian itu terganggu dengan gangguan-gangguan kalian. Jadi enggak beriman seseorang di antara kalian apabila tetangganya enggak nyaman dengan gangguannya, baik gangguan fisik maupun gangguan non fisik. Termasuk tadi tuh ucapan kita baca sholawat yang mulia, cuman waktunya ganggu tetangga-tetangga kita, emang berpahala, tapi ngerinya dosanya lebih gede daripada pahalanya, karena itu ganggu orang. Makanya kalau ada yang begitu dibilangin. Kalau nggak bisa dibilangin secara pribadi, bilangin secara institusi. Ada RT, ada RW, ada lurah, ada camat, bilang. Supaya apa? Supaya kita baca sholawat pahalanya pasti nggak ganggu orang. Dan itu kalau begitu Pak, itu secara agama terlarang, aturan pemerintah juga terlarang. Sound system itu ada dalam ada luar, aturan pemerintah. Yang luar itu hanya untuk azan sebenarnya. Ya kalau kajian seperti ini masih dimaklum Pak. Tapi fungsi utamanya untuk azan. Kalau udah kajian, apalagi baca-baca yang lain itu pakai suara dalam. Nah kalau kalau kita mah Pak semuanya kan mayoritas muslim ya Pak. Apalagi di daerah-daerah yang bukan semuanya muslim. Makanya mudah-mudahan sholawat yang kita ucapkan ini ikhlas karena Allah. Amin ya robbal alamin. Dan sholawat kita mudah-mudahan menjadikan kita nanti di akhirat mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Itu saja Bapak yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.